Halo Sobat Himasi, kembali lagi di Himasi Podcast. Oke teman-teman, ini adalah episode kedua yang dimana episode pertama kemarin kita sudah sharing bersama dengan Ketua Kabinet Revolusi periode tahun 2021-2022 yaitu Kak Arga Maskala Kadewa. Dan di episode kedua kali ini kita akan sharing bersama dengan Kak Vicky Ahmad Pahlevi, Kabinet Gana Dharma periode 2022-2023. Langsung saja, saat ini saya sudah bersama dengan Kak Vicky. Halo Kak Vicky, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar kemarin baru selesai sidang ya Kak? Iya. Gimana nih Kak perasaannya setelah akhirnya kemarin bisa menyelesaikan sidang? Ya, perasaannya akhirnya setelah kurang lebih 4 tahun berjalan berproses di kampus STI Miftahul Huda, khususnya dalam jalur akademis, ya bisa di pencapaian 90% ya kali ya, karena kan 10%-nya kita masih harus ada revisi dan persiapan untuk wisuda gitu kan. Rasanya ya lumayan lega aja lah gitu. Dan juga menjadi kepuasan tersendiri karena kemarin alhamdulillah Vicky bisa lagi ngejar nargetin di gelombang 1 sidangnya. Sebelumnya kan sampelnya kan gelombang 1 juga. Iya. Ya gitulah perasaannya. Oke. Boleh dong Kak diceritain proses-proses Kakak sebelum Kakak ini sampai pada tahap sidang? Oh, soal skripsi. Iya, boleh dong. Apa aja Kak pokoknya? Jadi soal skripsi yang Vicky alamin ya, perjalanan Vicky di skripsi, kita kan di STI itu prosedurnya yang paling awal harus mengajukan judul 3 penelitian itu kan. Nah, sebelum Vicky mengajukan 3 judul skripsi itu ada kurang lebih 6 atau lebih ya judul yang Vicky siapkan gitu kan. Ya ada ini dan salah satunya ke Desa Pargi Mulya. Desa Pargi Mulya itu desa waktu Vicky KKN sama teman-teman di Kecamatan Cibunagara. Nah, ya di situ Vicky meneliti soal sistem keuangan desa gitu kan. Ini hubungannya dengan mata kuliahnya terkait sistem informasi akuntansi dan juga akuntansi sektor publik. Nah, itu ada kaitannya. Jadi alhamdulillah tuh setelah pengajuan 3 judul, kampus yang meng-ACC judul dari Vicky itu sistem keuangan desa. Jadi judulnya itu analisis pengaplikasian sistem keuangan desa di Desa Pargi Mulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Nah, itu yang di ACC. Ya alhamdulillah, jadi setiap Vicky melakukan wawancara ke sana, mengambil data-data sekunder juga dari desa, data dokumentasi. Ya setiap perjalanan ke sana tuh kayak nostalgia aja gitu, ingat KKN, ingat teman-teman semua yang di sana, ingat semua momen-momen di sana. Malah Vicky ya sambil bawa teman aja lah, khawatirnya habis bengongnya kelewatan gitu ya, ngingetin masa lalu waktu KKN. Jadi bawa teman biar di jalan kita bisa sambil ngobrol juga lah gitu, biar ya nggak kosong lah. Itu ya alhamdulillah sekarang juga sesudah sidang paling rencananya Vicky mau silaturahim lagi ke sana Pargi Mulya, karena memang hubungan sosial antara Vicky dengan Pargi Mulya khususnya ya masih terjalin sih. Waktu kemarin juga acara buka bersama di Pargi Mulya Vicky diundang gitu kan. Terus juga ini insya Allah acara Agustusan di Pargi Mulya kita mau main lagi ke sana kayak gitu. Jadi pengalaman yang berkesan ini salah satunya adalah pas KKN ya Kak? Iya, bener. Oke, balik ke kabinet ya Kak? Kabinet. Kakak ini kan memilih nama kabinetnya kan Gana Dharma. Sebenarnya ada alasan tersendiri nggak sih Kak, kenapa Kakak memilih nama kabinetnya itu Gana Dharma? Gana Dharma. Ya, jadi yang pertama Vicky itu sangat menyukai bahasa Sanskerta gitu ya. Itu kan bagian dari bahasa Sanskerta, Gana Dharma. Nah, jadi sejarahnya kita membentuk nama Gana Dharma itu waktu itu kita mengadakan pertemuan pengurus Himasi angkatan Vicky ya. Ya di ruang sebelah ini, masih ingat dulu tuh. Nah, di situ hadir Vicky dan juga wakil ya Saiful Umar. Itu posisi waktu belum dilantik deh. Jadi kita sudah menyiapkan nama kabinet juga gitu kan. Jadi kita rapat. Nah, di situ yuk kita di ruangan ini
kita beri waktu sekian menit, kita cari referensi nama-nama untuk kabinet kita, bebas mau Sanskerta atau apa terserah gitu. Karena kebetulan kalau dari Vicky sendiri menyiapkan namanya dari bahasa Sanskerta. Oke. Satu yang Vicky punya itu yang paling Vicky ingat Adigana, Adhigana tulisannya. Nah terus kita sempat ngalamin kebuntuan juga tuh waktu nyari nama kabinet ya, agak makan waktu juga di sana. Akhirnya dari wakilnya Vicky nih, Saiful Umar, dia mengusulkan juga ada nama Cakradharma. Nah, Adigana itu yang tadi Vicky siapkan, artinya itu Adigana itu golongan unggul, dan Cakradharma itu roda perjuangan. Akhirnya setelah Vicky amati gitu, ini kayaknya kedua nama ini kalau digabung bagus nih, tapi nggak mungkin kalau digabungnya jadi Adigana Cakradharma, ini panjang banget gitu kan, panjang banget. Akhirnya kita rangkai kira-kira dua nama ini bisa menjadi satu, jadi muncullah Abhigana, kita ambil kata gananya, terus Cakradharma kita ambil dharmanya. Jadi secara kepanjangannya Gana Dharma itu kepanjangan dari Abhigana Cakradharma yang memiliki arti golongan orang-orang unggul yang menjalankan roda perjuangan gitu. Karena ya yang Vicky harap selain hanya memiliki nilai seni dari bahasa Sanskerta, ini punya doa, punya harapan baik buat angkatan kita supaya terus jalani nih roda organisasi gitu kan, seperti itu. Ada nggak sih Kak kegiatan yang mungkin belum terlaksana selama Kakak jadi ketua kabinet Gana Dharma ini? Kegiatan yang belum atau terlaksana proker, iya. Ada nggak Kak? ya? Yang belum terlaksana itu, tapi terlaksana semua sih, alhamdulillah. Hebat banget. Kalau kegiatan yang menjadi favorit Kakak? Kegiatan paling favorit ya? Iya. Paling favorit itu waktu ini hari lahir Himasi. Hari lahir Himasi itu kita bikin agendanya tuh bergandengan gitu pelaksanaannya. Jadi tanggal sekian kita mengadakan olimpiade akuntansi buat jurusan akuntansi kita aja, internal gitu kan, antar kelas gitu, atau bahkan bukan antar kelas ya, antar kelompok ya, jadi bebas kelompoknya mau dengan siapa saja, yang penting akuntansi STM Miftahul Huda. Nah terus habis itu baru ke seminar hybrid. Jadi ada seminar yang tatap muka, kita di situ mengundang teman-teman SMA sederajat, terus juga kita mengadakan via online-nya. Ya itu pertama kali sih ya, jadi memang didapati beberapa kekurangan yang mungkin berikutnya bisa jadi evaluasi ya. Vicky ingat banget tuh dulu tuh yang jadi ininya siapa, moderatornya Hermawan, kenal ya Hermawan ya? Iya. Itu mantep banget tuh. Mana nih Kak? Iya. Jadi itu sih yang paling Vicky seneng ya. Terus juga ada kegiatan di mana kajian sederhana sih. Kajian apa dulu tuh ya? Oleh divisi Kesma tuh Indepsen gitu. Bukan Indepsen. Pokoknya kajian yang ngebahas tentang debat dan praktik debat ya, yang waktu itu dibawa oleh Kang Iqbal ya, ketua BEM tahun 2021. Nah, yang dimana memang itu goalsnya nanti buat dipersiapkan sebagai delegasi Indepsen internal STM IFDA. Nah, senangnya Piki itu kenapa? Karena ketika Piki lagi di posisi itu, lagi di Yogyakarta ya, bareng Kang Melvin, ketua BEM 2022. Walaupun Piki lagi jauh, tapi koordinasi mereka luar biasa gitu. Piki lihat ini yang hadir juga banyak, itu yang Piki senang. Tanpa kehadiran ketua pun ya tetap Himasi tetap bergerak ya. Oke. Selain Kakak ketua kabinet Gana Dharma, Kakak juga kan pernah menjadi presma, Kak. Iya. Sebenarnya apa sih Kak yang menginspirasi Kakak untuk menjadi seorang pemimpin itu? Yang menjadi inspirasi sih ya. Ini dimulai dari ketua BEM langsung apa dari Himasi ini? Boleh dari Himasi. Oh, dari Himasi juga ya. Jadi sebenarnya bahkan sebelum jadi ketua Himasi tuh Vicky mikirnya udahlah, Vicky nggak mau aktif-aktif lagi, apalagi jadi ketua organisasi ya gitu kan. Nah
udah Vicky mau jadi anggota biasa aja, pasif itu. Tapi lama kelamaan setelah Vicky ditempa di organisasi Himasi waktu itu yang kebetulan sedang dipimpin oleh Kang Arga, Vicky dikasih banyak bekal dari dia gitu, terus juga eh, kayak ada dorongan ya dari Vicky pribadi, Vicky harus bisa ngasih sesuatu buat Himasi nih gitu kan, berhubung Vicky juga sudah ditempa di sini, dididik, apa yang bisa Vicky beri gitu. Nah akhirnya ya eh, Vicky juga terinspirasi dari dorongan diri sendiri tentunya ya, semangat diri sendiri, percaya diri pada keinginan untuk menjadi ketua Himasi. Terus juga ada faktor eksternal lah dari seseorang lah. Nah itu yang mendorong Vicky gitu untuk menjadi ketua Himasi gitu ya. Jadi ya udahlah, Vicky maju dengan menyiapkan visi misinya. Vicky menyiapkan kalau Vicky memimpin Himasi bakal ngapain nih gitu kan, Himasi bakal kita kasih apa, memimpin seperti apa. Waktu itu Himasi yang nyalon sebagai ketua umum di Himasi itu ada 3 calon, itu banyak banget. Cowok semua? Cowok semua. Vicky masih ingat itu ada Saiful Umar sama ada Saidin Muhammad. Waduh ini banyak juga ya, kok udah H-1 bahkan udah malam penutupan tuh, waduh 3 orang nih calon. Jadi ya udahlah, Vicky tetap optimis aja gitu kan. Dan ternyata ketika Musma, alhamdulillah ya menangnya menang telat di situ. Nah di situ Vicky mulai yakin, oh berarti Vicky di sini masih dipercaya nih. Nah itu yang menjadi inspirasi Vicky juga ya. Jadi Vicky jangan sampai mensia-siakan apa yang sudah diamanahkan kepada Vicky kayak gitu. Akhirnya ya sudah berjalan sebagai ketua di Himasi, terus juga selama memimpin Himasi alhamdulillah dari teman-teman mahasiswa yang lain ada yang mengakui kalau Himasi yang dipimpin Vicky mengalami peningkatan juga gitu kan, alhamdulillah. Terus mereka ya mengharapkan berikutnya bisa diterapkan di BEM juga gitu. Nah, akhirnya ya orang-orang menaruh kepercayaan pada Vicky dipercaya, dan Vicky juga siap. Akhirnya ya maju juga, dan alhamdulillah di situ dipercaya lagi oleh kurang lebih dari hasil pemerah itu 190 atau berapa suara ya, Vicky agak lupa sih. Nah di situ Vicky makin terinspirasi lagi ketika oh ini makin dipercaya lagi nih di BEM nih ya, jangan disia-siakan lagi lah gitu. Mau gimana pun sulitnya di Himasi, Vicky selalu ingat sama orang-orang yang sudah percaya sama Vicky dan sudah membersamai Vicky sih. Itu inspirasi Vicky. Okay. Selama kakak menjadi pemimpin, kakak pernah nggak sih merasa kakak ini kurang maksimal gitu dalam memimpin? Ya kurang maksimal sih ada aja ya. Ada aja kurang maksimalnya, kayak kok ini ada yang nggak sesuai dengan rencana kita, kok ini ada yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan. Cuman ya sebagai pemimpin dia harus punya cara pikir yang tetap optimis gitu kan, cara pikir yang optimis, yakin gitu. Kalau pemimpinnya aja udah rapuh cara pikirnya, gimana anggota-anggotanya kan. Nah itu yang selalu pegang ketika sebuah event, sebuah agenda atau sebuah ombak yang sedang dilalui di organisasi. Ya udah ayo saling semangatin lagi ke anggota organisasi, seperti itu kan, kita saling percaya lagi udah gitu. Kalau ada konflik apapun langsung perbaikin lagi gitu kan. Nah juga sebagai pemimpin ya tentunya walaupun tak lepas dari yang namanya ada hal yang kurang sesuai dengan rencana atau target. Kenapa harus optimis? Karena pemimpin harus teguh dengan law of assumption. Nah ini mungkin istilah dari bahasa atau ilmu psikolog ya. Law of assumption itu ketika kita punya cara pikir yang optimis, punya cara pikir yang yakin nih kita bisa gitu kan. Misalnya nanti Himasi mau bikin acara olimpiade akuntansi, ada nih anggota yang bilang bisa nggak ya kita ambil pesertanya dari sekolah-sekolah di Subang Utara, dan ketuanya bilang
pasti bisa lah, masa gitu aja nggak bisa, kita kan Intinya bareng-bareng. pemimpin harus optimis ya, Kak. Iya. Dan juga kan ada di hadis qudsi ya, Allah mengatakan, sesungguhnya aku bersama dengan prasangka hambaku kepadaku, dan apa yang ia pikirkan maka yang didapatkan itu. Nah jadi apa yang dipikirin sama kita ya Pasti itu yang itu. akan didapatin gitu. Itu Pernah nggak Kak tantangan terbesar Kakak di dalam memimpin? Ada nggak? tantangan terbesar ya. Boleh diceritain. Tantangan terbesar tuh lebih ke ini aja sih ya, menjaga antusias teman-teman dalam berorganisasi itu lumayan luar biasa banget gitu kan. Sulit ya Kak? Sulit banget karena sebagian dari kita tuh ada yang berorganisasi karena kegandeng teman-temannya gitu kan. Ada yang karena mood doang, ada yang gabut, ada yang emang bener-bener niat buat join organisasi gitu. Ini variatif banget. Jadi di sini peran kita sebagai ketua organisasi harus bisa improve, mau bikin atau dengan cara apa, dengan solusi apa. Kira-kira teman-teman yang antusiasnya rada kurang ini bisa kembali hadir lagi ke kita. Dan ya Vicky lakukan itu, Vicky coba pendekatan dengan teman-teman yang kiranya agak redup ya berorganisasinya, Vicky pendekatan, Vicky masih ingat orang-orangnya, muka-mukanya, namanya juga, pendekatan dan alhamdulillah mereka join lagi ya, dengan Vicky kasih kepercayaan juga ke dia gitu, Vicky kasih peran, ini kita ada event ini, kamu pegang tanggung jawab ini ya gitu, ada event ini kamu pegang tanggung jawab ini, ada event ini ayo ikut join ya, kamu punya potensi di ini. Nah itu cara-cara yang sering dilakukan. Tapi kembali lagi ngomongin tantangan, sebenarnya sesuai dengan keadaan kabinet masing-masing ya. Cuman kalau di kabinet Vicky terus terang aja berbicara tentang antusias yang bener-bener wah, jangankan meningkatkan ya, kita bisa mempertahankan aja itu udah bagus banget, seperti itu. Susah banget berarti ya Kak? Iya. Oke, menurut Kak Vicky ini ada nggak sih kriteria khusus untuk menjadi seorang pemimpin? Kriteria khusus ya? Iya. Atau seorang nih bisa menjadi pemimpin nih kalau dia punya kualitas apa gitu? Ada Ya. nggak Kak? Yang pertama punya rasa cinta dan loyal dulu ke Himasi, kayak gitu kan, itu dulu kuncinya, cinta dan loyal ke Himasi. Nah, biasanya ini bisa dibuktikan dengan bagaimana kehadiran dia, bagaimana dengan ketulusan dia dalam berkontribusi, kayak gitu kan. Kalau berbicara soal kualitas ya beda-beda ya, orang ada yang kualitasnya lebih ke akademis, ada yang kualitasnya lebih ke cara bersosial, ada itu tergantung ke orang itu sendiri ya, seperti itu. Kalau kualitas Vicky sih nggak bilang harus ini harus ini harus itu, nanti malah jadi patokan atau standar buat kedepannya nanti ya kan. Yang penting itu dulu aja, yang penting punya visi lah ya, yang penting punya visi. Jadi kembali lagi, kalau ingin jadi ketua Himasi, baiknya yang pertama itu punya cinta dan loyalitas yang sungguh-sungguh ke Himasi, karena itu fondasinya. Terus yang kedua punya visi ya, jelas ya, namanya ketua harus punya visi yang bisa ditanggungjawabkan. Jadi gimana caranya biar bisa menciptakan visi ya, ikutilah Himasnya selama berproses itu gitu, selama 1 tahun jadi anggota. Jadi biar kita atau biar dia tahu apa nih yang kurang di Himasi, apa yang dibutuhkan oleh Himasi, yang kemudian nanti ini akan saya benahi melalui visi yang saya buat dan melalui Himasi yang akan saya pimpin, seperti itu. Ada nggak sih Kak keputusan terbesar yang pernah Kakak ambil selama Kakak ada di Himasi, terutama jadi ketua? Oh iya. Keputusan terbesar ya, paling ini sih lebih ke perombakan apa ya, pola atau struktur organisasi Himasi ya, struktur pengurus. Jadi sebelum kabinetnya Vicky itu kan ada di kabinet Karga ya. Jadi kabinet Karga itu kabinet revolusi ya namanya. Jadi strukturnya ketua umum ya atau SC, terus ke Kadif, terus semua anggota semua mahasiswa Himasi itu dijadikan sebagai anggota divisi, seperti itu. Nah akhirnya ya setelah Vicky pertimbangkan, itu serius, itu Vicky sampai diskusi ke teman-teman himpunan mahasiswa akuntansi dari kampus lain, terus ke beberapa mentor Vicky ya yang lebih
Vicky anggap lebih paham gitu kan. Diskusi-diskusi itu membutuhkan waktu beberapa hari untuk memutuskan, dan akhirnya Vicky putuskan, oh ya udah, di kabinet Vicky akan Vicky rubah strukturnya gitu. Jadi sekarang makanya nggak ada lagi anggota divisi, tapi yang ada staf divisi kan. Staf divisi dia masuk ke kepengurusan, dan kalau anggota himasi itu mencakup keseluruhan mahasiswa akuntansi. Nah, seperti itu. Cuman memang keputusan itu baru bisa di bener-bener legal itu ketika musma kemarin kan, jadi sudah ada dasar tertulisnya di sana. Nah, walaupun memang secara ADART-nya kita himasi ini anggotanya semua mahasiswa akuntansi, ya cuman ini nih PR dari kabinet ke kabinet, yang gimana caranya supaya tetap menumbuhkan atau bahkan mempertahankan kesadaran kepada mereka kalau nih kamu itu anggota himasi loh, ayo gak apa-apa gabung aja kayak gitu. Gimana nih Kak, menurut Kakak ngelihat perkembangan himasi yang sekarang? Nah, Gimana? luar biasa ya, dimulai dari himasi yang dipimpin Kak Wahyu ya. Ini kan himasi sudah mulai aktif juga ada di IAI ya. Iya. Nah, itu udah bagus ya menurut Vicky. Terus juga sekarang yang dipimpin sama Vera ini udah mulai kreatif ya. Vicky ngelihat konten-konten himasi itu senang sekarang, kreatif apalagi kalau videonya tuh ya, ini bagus-bagus gitu. Terus juga ini pertama kali ada podcast kayak gini. Sebenarnya podcast tuh udah banyak rencana-rencana ya, waktu itu sama Tum Arga juga ada. Iya. Kita tuh ya udah bikin Masih coming soon. coming soon ya dulu, sekarang ada. Nah, intinya keren-keren lah sekarang himasi. Ada kemajuannya. Ya. Terakhir nih Kak, kesan dan pesan untuk himasi. Kesan dan pesan ya. Iya. Kesan Vicky selama di himasi ya jadinya. Kalau kesan Vicky selama di himasi, jujur selama Vicky menjadi anggota, Vicky ditempa di sana, ya yang mengesankan buat Vicky itu pengalaman yang mahal sih. Kenapa mahal? Karena itu ketika Vicky menjadi anggota himasi tahun 2020 yang dipimpin sama Kak Arga, itu kan era pandemi ya, Iya, yang nggak semua orang bisa beraktivitas bebas kan. Cuman di sini Tum Arga berani, dia mengadakan kegiatan secara tatap muka, membangun fondasi ya dengan kegiatan-kegiatan relaksasi, diskusi gitu kan. Nah, di situ ya menurut pengalaman mahal gitu kan. Terus juga kemudian ketika Vicky menjadi pengurus itu luar biasa, walaupun Vicky sempat agak downnya kenapa? Karena waktu baru awal-awal menjabat kok tiba-tiba ini ya teman-teman akuntansi itu banyak yang berguguran, bahasanya gugur karena ya waktu itu kan ada pengumuman keterima atau tidaknya KIP dulu tuh ya. Jadi banyak yang nggak keterima di sana, jadi kecewa teman-teman akuntansi kan. Ya Vicky coba menyemangatin mereka lagi, optimis lagi, pasti ada jalan lah buat kuliah gitu kan. Tapi ya tetaplah keputusan kan di mereka. Akhirnya ya udah mereka pada lepas dari STM IFDA. Kita mengalami banyak kekurangan anggota, tapi ya udah, tapi kita tetap di situ bangkit lagi gitu kan. Kita walaupun himasi ini secara anggotanya ini minor ya untuk anggotanya, kuantitasnya, tapi ya udah kita fokus ke kualitas yang kita punya saja, seperti itu kesannya. Untuk pesan untuk Ya, himasi sekarang. untuk pesannya teruslah menganggap himasi ini sebagai rumah dimana ini tempat belajar kita selain di kelas gitu kan. Ada teman-teman yang memang ketika belajar di kelas agak terhambat mungkin dari pemahaman di kelasnya agak beda kali ya, dari cara penyampaian dosennya juga, atau dari cara penangkapan mahasiswanya dengan apa yang disampaikan oleh dosen misalnya. Nah, dengan adanya himasi ini ya tentu supaya bisa menjadi ruang belajar tambahan seperti itu kan. Sok yang teman-teman yang paham sama analisis laporan keuangan, yang paham sama akuntansi keuangan lanjutan, yang paham saham atau apa, sok didiskusikan di sini, nggak apa-apa. Kiranya juga butuh diskusi dari teman-teman alumni ya, misal Kak Wahyu atau
ke Arga atau yang lainnya, itu nggak apa-apa, diskusikan aja gitu kan. Jadi dijadikan gudang ilmu lah. Terus juga sering-sering apa ya, komunikasi dengan orang tua kita. Maksudnya orang tua di IMAS itu ya pembina ya, Ibu Tarini ya, dalam artian Ibu Tarini sering-sering komunikasi karena beliau juga yang tentu punya banyak wawasan, punya banyak arahan buat kita agar teman-teman Himasi bisa bergerak lebih bagus dan lebih objektif seperti itu. Itu sih terkait pesan. Dan juga jangan semangat sih, gitu. Pasti pasang surut organisasi bakal kita alamin gitu kan. Tapi organisasi ini kan bukan hanya dipegang sama Vera aja ya, semuanya kan sama-sama punya tanggung jawab. Jadi apapun yang dialami sama teman-teman ya sing semangat lah pokoknya, seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya sudah menyempatkan hadir di sini. Oke teman-teman, untuk episode kali ini sekian dulu ya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.